never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Frateroni CSSR. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bersama teman-teman terkait kajian filosofis tentang krisis ekologi yang kita hadapi saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa persoalan ekologi menjadi persoalan yang hangat dibicarakan saat ini. Namun, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk melihat kajian filosofis tentang persoalan ekologi yang kita hadapi saat ini, saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu memahami apa itu ekologi. Ekologi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos sendiri berarti kesatuan, sedangkan logos sendiri berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup atau ilmu yang mempelajari tentang kesatuan segala hal, segala unsur di dalam dunia ini. Teman-teman, kita sudah bersama-sama memahami apa itu ekologi. Sekarang kita akan masuk kepada bagian inti dari pembicaraan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang kajian filosofis tentang persoalan-persoalan ekologi yang kita hadapi saat ini. Nah, untuk menuntun kita dalam pembicaraan ini, saya memberikan kita sebuah pertanyaan besar di bagian awal. Pertanyaannya adalah, apakah antroposentrisme menjadi biak dari persoalan ekologi yang kita hadapi saat ini? Saya ulangi, apakah antroposentrisme menjadi biak dari persoalan ekologi yang kita hadapi saat ini? Jadi, antroposentrisme merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu filsafat, khususnya di bidang filsafat manusia. Antroposentrisme itu adalah cara pandang atau paham yang melihat bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Manusia menjadi pusat dari segala komponen yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, manusia dijadikan sebagai komponen utama dalam daur ulang kehidupan di dunia ini. Mind map antroposentrisme ini memandang keberadaan alam di sekitar kita atau keberadaan alam di sekitar kita ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam berguna sejauh itu bermanfaat bagi manusia atau berguna bagi manusia. Jadi, mind map antroposentrisme ini melihat bahwa keberadaan alam itu hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, mind map antroposentrisme ini melahirkan yang namanya sikap eksploitatif, sehingga kerusakan alam pun terjadi. Dengan kata lain, cara pandang antroposentrisme ini telah melahirkan sikap eksploitatif dalam diri manusia. Cara pandang antroposentrisme membuat manusia melegalkan segala bentuk eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap alam. Misalnya saja kita ambil contoh kerusakan alam di Papua, misalnya pengerukan emas, tambang emas Freeport, dan juga kerusakan hutan di Kalimantan. Sejatinya ini adalah bagian dari sikap eksploitatif manusia yang ingin memenuhi kebutuhan dirinya. Manusia berusaha untuk memanfaatkan alam sebisa mungkin untuk kesejahteraan dirinya. Jadi, antroposentrisme ini melahirkan sifat serakah dalam diri manusia. Namun sebenarnya yang menjadi persoalannya di sini adalah bukan terletak pada antroposentrisme, sementara yang kita ambil adalah bahwa cara pandang antroposentrisme ini telah melahirkan sikap manusia yang eksploitatif, membuat manusia menjadi cenderung menjadi pribadi yang eksploitatif. Namun pertanyaan saya, apakah benar bahwa antroposentrisme ini telah membuat manusia bersikap eksploitatif terhadap alam? Menurut saya belum tentu. Menurut saya, dari kajian saya melihat bahwa antroposentrisme ini sebenarnya bukan merupakan sebuah cara pandang yang keliru,
antroposentrisme meletakkan manusia menjadi pusat atau memiliki derajat yang lebih tinggi daripada alam ciptaan yang lainnya, itu ingin menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lainnya. Dengan keistimewaan itu, manusia diharapkan untuk memelihara alam, bukan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Namun karena manusia gagal dalam memahami antroposentrisme ini, sehingga membuat manusia melegalkan tindakan eksploitatifnya atas nama antroposentrisme. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ada nilai luhur yang ingin dibangun oleh antroposentrisme ini yang tidak pernah kita jumpai atau kita belum pernah berpikir sejauh itu. Jadi antroposentrisme itu melihat bahwa manusia itu sebagai ciptaan atau komponen dari alam semesta yang memiliki kemampuan lebih daripada komponen yang lainnya. Sebagai komponen yang memiliki kemampuan lebih, manusia diharapkan untuk menjaga dan merawat alam sekitarnya. Namun sekali lagi karena manusia gagal dalam memahami konsep antroposentrisme ini, membuat manusia jatuh dalam sikap eksploitatif. Jadi untuk bisa keluar dari persoalan ini, saya mau menawarkan salah satu cara pandang dari seorang filsuf India, yaitu Nagarjuna. Dia adalah seorang filsuf India yang masyhur pada zamannya. Jadi dalam filsafatnya, Nagarjuna menjelaskan bahwa manusia dan alam itu memiliki hubungan interdependensi atau hubungan keterkaitan satu sama lain. Jadi kalau kita melihat antara manusia dan alam misalnya, itu manusia sangat bergantung pada alam, sedangkan alam juga bergantung pada manusia. Manusia bergantung pada alam untuk keberlangsungan hidupnya, sedangkan alam bergantung pada manusia untuk menjaga kelestariannya. Jadi menurut saya, tawaran filosofis yang bisa kita berikan untuk menghadapi krisis ekologi yang kita hadapi saat ini adalah dengan melihat konsep antroposentrisme bersamaan dengan konsep interdependensi ini. Dengan begitu, manusia di satu sisi memandang dirinya menjadi ciptaan yang lebih tinggi atau memiliki derajat yang lebih tinggi, namun di sisi lain dia melihat bahwa dia memiliki keterkaitan dengan alam ciptaan yang lainnya. Karena itu dia tidak akan cenderung semena-mena terhadap alam, sehingga manusia tidak akan bersikap eksploitatif terhadap alam. Nah, dengan begitu akan tercipta sebuah harmonisasi antara manusia dan alam. Dan saya harap video ini dapat membantu teman-teman untuk semakin mencintai alam ini dan memiliki sikap yang etis.